Halo Sobat Strategis, kamu bakal menemukan rahasia langka yang mungkin gak pernah diketahui banyak pria tentang cara menarik perhatian wanita. Aku jamin, setelah kamu nonton video ini, kamu bakal paham banget gimana cara ngobrol sama cewek, masuk ke dalam pikiran mereka, dan bikin mereka gak sabar nungguin momen berikutnya buat ketemu kamu atau dengar kabar dari kamu. Ini tentang kamu, dan ini tentang cewek yang bakal kamu ajak bicara. Apa yang harus kamu bilang, apa yang harus kamu obrolin, dan gimana caranya supaya percakapanmu mengalir dengan lancar. Nah, ini kesalahan pertama yang bisa kamu buat pas mulai ngobrol sama cewek. Jangan terlalu mikirin topik pembicaraan atau gimana cara kamu ngomong. Sebelum kita bahas lebih dalam, aku pengen kamu ubah cara pandangmu tentang ini. Ingat, dia itu cuma manusia biasa, nggak lebih dari itu. Jangan anggap dia lebih tinggi cuma karena dia cantik. Aku tahu ini mungkin terdengar sepele dan kayak yang pernah kamu dengar sebelumnya, tapi penting banget buat kamu internalisasi ini setiap kali kamu ngobrol sama cewek yang menarik. Ingat, dia itu manusia. Yang kedua, kamu perlu lihat diri kamu sebagai orang yang lebih baik, sementara dia di posisi yang lebih rendah. Tenang, nanti aku bakal jelasin caranya, tapi untuk sekarang, dengerin aja. Ketika kamu ngobrol sama cewek, pikiran bawah sadarnya, insting yang mengendalikan cinta dan pencarian pria yang tepat, sedang ngecek kamu apakah kamu itu pria yang tepat buat dia atau bukan. Kalau kamu udah nonton semua video di seri ini tentang cara menarik wanita, kamu pasti tahu bahwa cewek itu makhluk emosional yang tertarik pada perasaan. Tapi di episode kali ini, kita bakal bahas ini lebih dalam. Izinkan aku jelasin tentang apa itu ketertarikan bagi cewek. Konsep paling penting yang harus kamu pahami buat sukses dengan cewek adalah ketertarikan. Tanpa paham cara kerja ketertarikan, kamu nggak bakal berhasil dalam hal cewek dan berkencan. Ini aturan yang nggak bisa ditawar. Berbeda dengan pria, cewek sering bertindak berdasarkan perasaan mereka, membuat keputusan yang dipengaruhi emosi, bukan logika. Mereka melihat sesuatu, merasakan sesuatu, dan bereaksi terhadap perasaan itu. Karena tindakan mereka didasarkan pada emosi, mereka sebenarnya nggak bisa mengontrol siapa yang mereka suka dan siapa yang enggak. Ketertarikan itu adalah respons bawah sadar cewek terhadap perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh pria. Jadi, untuk memicu ketertarikan, kamu perlu memasukkan perilaku ini ke dalam kepribadianmu. Tapi sebelum kita masuk ke detailnya, mari klarifikasi beberapa fakta jeda berikut ini. Pertama, cewek nggak mengontrol siapa yang mereka suka. Kedua, mereka juga nggak mengontrol siapa yang mereka nggak suka. Ini berarti ketertarikan terjadi di tingkat bawah sadar dan cewek nggak bisa mengendalikannya. Sekarang bayangkan pikiran bawah sadar cewek ini kayak radar. Ketika kamu mulai ngobrol sama dia, radar itu menyala dan mulai nge-scan kamu untuk lihat apakah kamu cocok atau enggak. Radar ini terpisah dari pikiran sadarnya, yang berarti kalau radar ini mau kamu, pikiran sadarnya nggak bakal bisa bilang tidak. Makanya banyak cewek yang akhirnya jatuh cinta sama pria-pria yang berperilaku jelek yang malah nyakitin mereka. Otak logisnya terus bilang dia udah bikin kesalahan yang sama, dia bakal disakiti lagi. Tapi karena dia secara biologis diprogram buat berpikir secara emosional dan radarnya terputus dari logikanya nggak bisa mengendalikannya. Sebelum kita lanjut, aku pengen kamu mengerti fakta ini. Setiap cewek di dunia sejak lahir punya satu tujuan utama dalam hidup, yaitu menemukan pria yang tepat buat dia. Ini bukan omong kosong yang sering kamu dengar dari masyarakat, tapi ini kebenaran biologis. Cewek bisa jadi ilmuwan atau astronaut di NASA, tapi tetap aja tujuan utamanya adalah menemukan pria yang tepat. Pria yang tepat ini bukan orang yang dia pilih, tapi radar di dalam dirinya yang mencarinya dan memilihnya. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu ngobrol sama cewek, ingat bahwa radar di dalam dirinya lagi nge-scan kamu buat lihat apakah kamu cocok atau enggak. Radar ini nyari banyak hal dalam diri kamu. Yang paling penting adalah apakah kamu kelihatan lebih baik darinya atau dia lebih baik dari kamu. Cara menentukannya adalah dengan lihat bagaimana kamu berinteraksi dengannya. Apakah kamu memperlakukannya dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu lihat diri kamu lebih baik darinya atau sebaliknya? Kalau kamu memperlakukannya dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu lebih baik, radar akan paham bahwa kamu lebih baik dan saat itulah cewek itu bakal jadi milikmu. Aku tahu ini mungkin terdengar membingungkan dan kayaknya sulit, tapi percaya deh, di akhir video ini, kamu bakal ngerti semuanya dan tahu cara bikin siapapun,
nggak peduli siapa dia, mikirin kamu sepanjang hari setelah percakapan kalian, bahkan tanpa tahu kenapa. Jadi apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu bilang supaya radar itu paham bahwa kamu lihat diri kamu lebih baik darinya. Mari kita mulai dengan yang sederhana yang sering diabaikan orang, bahasa tubuh. Kalau kamu pernah coba riset tentang bahasa tubuh, kamu bakal nemuin bahwa beberapa orang bilang kamu harus tegakkan kepala, yang lain bilang jangan taruh tangan di saku, dan yang lainnya bilang duduk dengan punggung tegak. Hal pertama yang aku pengen kamu lakuin sekarang adalah lupakan semua itu. Itu semua omong kosong dan gak akan bantu kamu sama sekali. Ada 3 hal yang pengen aku fokuskan tentang bahasa tubuh. Kesalahan umum yang sering dilakukan banyak pria adalah mencondongkan tubuh ke arah cewek saat ngobrol. Ini sering bikin dia nggak tertarik karena kamu secara nggak sadar ngasih sinyal bahwa kamu terlalu tertarik sama dia. Sebaliknya, biasakan untuk ngobrol sambil sedikit menjauh. Ini poin pertama. Poin kedua adalah hampir mulai berjalan menjauh ketika dia bilang sesuatu yang nggak kamu setujui. Misalnya kalau cewek bilang, aku nggak terlalu tertarik, kamu bisa jawab, aku tahu mungkin aku terlalu berlebihan buat kamu. Kamu memang cewek yang terlalu baik, lalu mulai jalan pergi. Pas kamu bilang itu, kamu mungkin lihat dia mendekat atau coba berhentiin kamu dengan komentar singkat. Cewek yang menarik biasanya nggak terbiasa sama pria yang menjauh kayak gini. Mereka biasanya terbiasa dikejar, jadi menjauh akan nunjukin nilai tinggi yang otomatis bikin dia lebih tertarik sama kamu. Poin ketiga dan yang paling penting dalam bahasa tubuh yang pengen aku sampaikan ke kamu sepanjang hidupmu adalah ini. Aku bakal kasih contoh buat bantu kamu ngerti. Bayangkan kamu duduk di sebelah orang penting, seseorang dengan status tinggi. Gimana cara kamu duduk? Kamu mungkin nggak bakal duduk dengan santai, kamu bakal coba nunjukin rasa hormat dan nggak bakal ngerasa nyaman. Kamu bakal senyum dan ketawa sendiri buat nyenengin mereka. Tapi sekarang bayangkan kamu duduk di sebelah teman yang udah kamu kenal 10 tahun atau duduk di sebelah saudara laki-laki kamu. Gimana bahasa tubuhmu? Kamu mungkin nggak bakal peduli sama sekali tentang cara dudukmu. Kamu mungkin duduk dengan kaki terentang, bersandar, dan ngobrol dengan mereka, bahkan nggak peduli apakah mereka duduk di sebelahmu atau enggak. Jadi ketika 2 orang duduk dan ngobrol, orang yang punya nilai lebih tinggi di antara mereka adalah yang duduk dengan nyaman dan nggak peduli dengan orang lain yang duduk di sebelah mereka. Ini pola pikir yang pengen kamu adopsi ketika ngobrol sama cewek. Hal pertama yang pengen kamu lakukan adalah duduk dengan nyaman dalam posisi yang bikin kamu merasa nyaman dan gak peduli tentang bagaimana dia memandangmu. Ide buat mikirin bagaimana kamu harus duduk harus hilang dari pikiranmu. Kalau kamu mau masukin tangan ke dalam saku, lakuin. Kalau mau ngeluarin, keluarkan. Kalau mau angkat kaki, angkat. Kalau mau bersandar, bersandarlah. Yang penting adalah merasa nyaman dan melakukan apa yang bikin kamu nyaman. Cewek itu nggak bakal peduli tentang apa yang kamu lakukan dengan tangan atau kakimu saat kamu ngobrol. Dia cuma bakal peduli apakah kamu duduk dengan nyaman atau enggak. Dan aku pengen kamu terapkan pola pikir ini dalam seluruh hidupmu, nggak cuma sama cewek. Tolong berhenti ngasih begitu banyak perhatian ke bahasa tubuhmu dan apa yang harus kamu lakukan buat bikin orang lain terkesan. Lakuin apa yang bikin kamu merasa nyaman. Nggak ada yang berutang apapun ke kamu. Saat kamu mulai mikirin bahasa tubuh apa yang harus kamu adopsi, ingat kamu ada di jalan yang salah. Tolong belajarlah buat merasa nyaman, berdamai dengan diri sendiri, dan jangan pedulikan apa yang dia pikirkan. Duduklah sesuka hati dan lakuin apa yang kamu mau. Ketika kamu melakukan semua ini, cewek itu bakal ngerasa bahwa kamu lihat diri kamu lebih baik darinya. Sekarang kita udah selesai dengan bahasa tubuh, mari beralih ke percakapan. Gimana caranya berkomunikasi dengan dia? Aku bakal kasih kamu rumus yang pengen kamu ingat setiap kali ngobrol sama cewek manapun. 50% dari percakapan harus tentang dia dan kepribadiannya, 30% tentang lingkungan di sekitar kalian atau hal lain, dan 20% tentang kamu. Jangan khawatir, aku bakal jelasin semuanya dengan detail, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like videonya. Kita pengen capai 3.500 like. Jadi, kenapa 50% tentang dia dan cuma 20% tentang kamu? Karena dalam percakapan antara 2 orang, orang yang butuh persetujuan orang lain adalah orang yang banyak ngomong tentang dirinya sendiri. Bayangkan kamu lagi wawancara kerja.
Percakapan akan tentang kamu, kepribadian, dan kemampuanmu, bukan tentang orang yang mewawancarai kamu, karena kamu yang butuh pekerjaan dan mereka yang pegang kendali. Hal yang sama berlaku buat percakapanmu sama cewek. Orang yang banyak ngomong tentang dirinya sendiri adalah orang yang butuh persetujuan orang lain. Makanya kamu harus lebih banyak ngobrol tentang dia dibandingkan tentang dirimu sendiri. Jadi mari kita mulai dengan hal pertama, ngobrol tentang dia. Gimana caranya? Aku udah jelasin teknik mendengarkan kayak terapis di video sebelumnya. Kamu bisa nonton itu setelah kamu selesai nonton yang ini. Kamu bakal lebih ngerti dan aku nggak perlu ngulang di sini. Tapi untuk ringkasan, percakapan harus tentang dia. Apa yang dia suka dan nggak suka. Gimana dia menghabiskan masa kecilnya, gimana dia berencana menjalani hidupnya, apa mimpinya, apa yang dia suka lakuin di waktu luangnya, apa yang dia lihat sebagai hal positif dalam dirinya, dan apa yang dia lihat sebagai hal negatif. Aku yakin kamu paham. 30% dari percakapan harus tentang lingkungan di sekitar kalian atau hal lain. Dalam fase ini, aku pengen kamu tetap ingat satu hal. Jangan mikirin tentang apa yang harus kamu katakan. Apapun yang terlintas di pikiran, katakan. Anggap kamu lagi duduk di sebelah teman yang udah kamu kenal 10 tahun, ngobrol tentang apa aja. Nggak apa-apa ngomong sesuatu yang konyol. Yang penting jangan terlihat seolah-olah kamu mencoba ngomong sesuatu yang serius. Teruslah berbicara dan jangan terpaku pada satu topik. Jangan coba untuk tetap serius dan bahas topik-topik penting. Bayangkan diri kamu lagi mabuk dan ngobrol. Bicaralah tentang apa saja, meskipun itu nggak masuk akal. Yang penting, jangan terlihat seolah-olah kamu mencoba menyampaikan ide tertentu atau berbicara dengan serius. Teruslah berbicara. Dan ngomong-ngomong, kalau kamu udah sampai sejauh ini di video ini, aku pengen bilang bahwa kamu bakal nemuin di deskripsi e-book gratis yang berisi beberapa teknik psikologis yang hampir terlarang yang bakal bikin wanita tertarik sama kamu, nggak peduli usia, penampilan, atau rekening bank kamu. Mereka bakal terpikat sama kamu kayak kecanduan. Kamu bakal nemuin tautannya di deskripsi. Selama 30% percakapan ini, teruslah main-main dan katakan apapun yang terlintas di pikiran. Kalau kamu berdebat tentang suatu topik, jangan marah dan berdebat buat buktikan pendapatmu. Ingat apa yang aku bilang sebelumnya, kamu nggak butuh apapun dari dia. Kamu nggak butuh persetujuannya. Nggak harus selalu setuju sama dia, tapi jangan nyiksa diri sendiri dengan mencoba menyampaikan ide tertentu atau meyakinkannya tentang sesuatu. Sekarang mari kita bicarakan tentang 20% itu. Ketika kamu ngobrol tentang dirimu, jangan pernah coba nunjukin padanya bahwa kamu itu luar biasa. Jangan bicarakan pencapaian atau petualanganmu. Izinkan aku kasih nasihat emas. Ketika kamu bercerita tentang dirimu, selalu sedikit mengolok-olok diri sendiri. Ketika kamu cerita tentang dirimu, coba ceritakan kisah yang bikin kamu kelihatan konyol atau gila, bukan yang bikin kamu kelihatan hebat. Dengan cara ini, dia bakal lihat bahwa kamu nggak butuh persetujuannya dan kamu nggak butuh kekagumannya. Hal lain yang pengen kamu lakukan adalah jadi misterius. Kepribadianmu harus ada unsur misteri. Misteri ini adalah sesuatu yang nanti bakal aku buat video terpisah buat jelasin secara rinci, tapi untuk sekarang aku kasih gambaran singkat. Jadi misterius bukan berarti kamu harus memalsukan semua hal tentang dirimu, itu cuma berarti kamu jangan terlalu cepat mengungkapkan banyak hal tentang dirimu. Banyak pria cenderung kasih jawaban detail untuk setiap pertanyaan yang ditanya cewek. Misalnya kalau cewek nanya di mana kamu kerja, kebanyakan pria mungkin jawab, aku kerja di perusahaan ABC dalam posisi ini dari jam 9 sampai 5. Kesalahan di sini adalah dengan memberikan terlalu banyak informasi terlalu cepat, mereka secara nggak sengaja ngasih sinyal nilai rendah yang merugikan mereka. Sekarang mari kita tangani ini dengan cara yang benar. Kalau cewek nanya di mana kamu kerja, kamu bisa bilang, tunggu, kita baru aja ketemu dan kamu udah mau wawancara aku. Lihat perbedaannya. Selama kamu nggak mengungkapkan terlalu banyak tentang dirimu terlalu cepat, akan selalu ada hal-hal yang ingin dia ketahui lebih lanjut. Berikut adalah lebih banyak contoh. Apa yang kamu lakuin Sabtu malam? Sesuatu yang menarik, tapi rahasia, maaf, nggak bisa kasih tahu. Apakah kamu pernah pacaran? Aku belum begitu kenal kamu, jadi aku nggak bahas hal-hal pribadi dengan orang asing. Ya, jadi siapa nama kamu? Coba tebak, aku kasih kamu permen kalau kamu jawab benar. Sekarang kamu udah tahu semua ini, kamu mungkin masih bakal menghadapi masalah kecil, yaitu tes yang bakal dia lakukan ke kamu.
ketika cewek ngobrol sama kamu, radar di dalam dirinya bakal mendorongnya buat melakukan hal-hal tertentu, buat ngecek kamu, buat lihat apakah kamu beneran atau enggak. Dia bakal coba cari tahu apakah kamu emang pria yang tepat. Tes-tes ini ketika terjadi sering bikin pria panik dan kehilangan fokus. Dan meskipun aku baru saja kasih kamu rumus ini dan jelasin apa yang harus dilakukan, satu tes bisa bikin kamu kehilangan ketenangan dan lupa segalanya, atau satu tes bisa bikin dia ragu bahwa kamu nggak tulus, bahwa kamu cuma berpura-pura buat bikin dia terkesan. Jadi, gimana kita menghadapi masalah tes ini? Jangan khawatir, setiap masalah pasti punya solusinya, dan kita bakal bahas masalah tes ini di episode selanjutnya dari seri kita.